A few moments later. Baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Gideon Permohonan. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat suatu program Java menggunakan setter dan getter dengan ketentuan jenis data yang dikelola dalam program bersifat bebas, seperti data mahasiswa, data penjualan, dan sebagainya. Pada video kali ini saya akan membuat data dosen, di mana data di dalamnya saya masukkan data dosen yang memberikan tugas oleh proyek ini. Langsung saja kita masuk pada NetBeans. Kita akan buat proyek baru. Next, itu bernama data dosen. Next, kita tunggu. Kita masuk. Lalu kita akan membuat kelas baru. Kelasnya itu bernama dosen. Jadi kita sudah buatkan dua, data dosen sebagai main class dan untuk dosen di bawahnya lagi dosen yaitu sebagai kelasnya. Langsung saja kita masukkan deklarasinya atau atributnya, itu nama, program studi, string, jabatan, misalkan jabatan, ikatan kerja. Ini kita Oke. Lalu kita akan membuatkan metodenya untuk mencetak di main class-nya nanti cetak dosen. Oke. Kali ini saya akan hanya mencetak nama dan program studinya terlebih dahulu di metode cetak dosen. Nama, kemudian program studi, dan panggil program studinya. Lalu langsung saja kembali ke main class-nya, kita akan membuat objek baru, yaitu dosennya, dari kelasnya dosen. Untuk objeknya ini saya akan masukkan nama dosen saya, Melki, Pak Melki, new, dosen. Di objeknya saya sudah buat bernama Melki. Di sini saya hanya menampilkan nama dan program studi. Langsung saja kita kenakan. Nah, Melki, objeknya dulu, kalau kita panggil nama, Melki, namanya Melki. Terus ini lagi namanya apalagi program studi teknik informatika. Oke, sudah itu kita cetak ya, panggil metode dari kelasnya itu cetak dosen. Kemudian kita run. Tunggu si nama. Oke, jadi sudah muncul yaitu nama dan program studinya. Kemudian kita akan private di bagian kelas dosennya agar tidak dapat diakses dari luar kelasnya. Ini saya private semua deklarasi yang ada di dalam atribut dosen, private
Jadi otomatis di main kelasnya akan tertulis has private access in dosen. Karena itu sudah private, jadi otomatis deklarasi atau atribut yang ada di dalam kelasnya ini hanya dapat diakses oleh kelasnya itu sendiri, yaitu dosen. Untuk di luar dari itu tidak dapat diakses. Lalu kita akan memaksa agar dapat diakses dari luar, yaitu dengan menggunakan konstruktor. Mas, ini saya ganti dosen, lakukan device-nya dosen. Nah, kita hapus saja ini, tidak apa-apa. Nah, kita akan menggunakan konstruktor. Kita akan panggil namanya dulu, nama, terus kemudian program studi, program studi, lagi jabatan, terus satu lagi ikatan kerja. Ikatan kerja. Kita masukkan di dalam deklarasi dalam T ini, fungsiku ya, untuk memanggil deklarasi yang akan kita masukkan di main kelasnya nanti. Nama, terus ada program studi, terus ada jabatan, string, jabatan, terus ada ikatan kerja. Oke, jadi sudah terpanggil ya nama, program studi, jabatan, dan ikatan kerja. Kita akan masukkan nama dosennya tadi, Melki, Pak. Melki, dan program studinya, program studi teknik informatika, informatika, kemudian jabatannya, misalkan jabatannya dia adalah, saya contohkan ketua prodi di teknik informatika, ketua prodi. Lalu untuk ikatan kerjanya, misalkan dia dosen tetap, dosen tetap, dia dosen tetap di kemudian kita akan mencetak, karena dia hanya mencetak dosen, karena di dalam metode ini hanya ada nama dan program studi saja, jadi hanya dua muncul ya, nama dan program studi. Oke, nama dan program studinya juga. Kemudian saya akan menggunakan setter untuk misalkan saya rubah yang awalnya program studinya teknik informatika, saya rubah menjadi teknik sipil. Langsung saja kita akan buatkan, kita menggunakan public agar dapat diakses dari luar kelas. Public void set nama dan set program studi, program studi ini. Kemudian kita panggil program studi program studi, bukan di dalam kurung, program studi, program studi. Oh sorry, saya lupa tambahkan stringnya, harus deklarasinya ya. Nah,
Oke, kita langsung merubah. Kita panggil, kita taruh di atas metodenya ya. Yang kita panggil cetak dosen, kita panggil ini ya, set program studi. Yang kita rubah yaitu yang awalnya teknik informatika menjadi teknik sipil. Sekarang, maka sudah berubah. Yang awalnya teknik informatika menjadi teknik sipil. Kemudian saya akan menampilkan jabatan dan ikatan kerja yang di dalamnya itu ada ketua prodi dan dosen tetap dalam deklarasi dari objek Melki. Kita langsung saja buat public ya, getternya. Kita langsung buat getternya, tipe datanya string untuk mengembalikan nilainya itu sendiri. String, misalkan get jabatan. Out. Oh, bukan sound ya, sorry. Return. Kita gunakan return jabatan. Jadi jabatannya ini sudah masuk ya, tidak terpanggil. Kemudian kita juga akan masukkan ikatan kerja public string. Tipe datanya string, kita ambil get ikatan kerja, return ikatan kerja. Oke, sudah masuk. Kemudian kita akan mengembalikan nilainya langsung di main class-nya, bukan pada metodenya. Langsung saja kita sort jabatan, masukkan jabatan yang terlebih dahulu, jabatan. This kita panggil metodenya, objeknya, Melki. Yang kita masukkan dulu adalah jabatan. Lalu kita masukkan ikatan kerja, ya, Melki ikatan kerja. Langsung saja kita enter. Ya, maka akan muncul jabatan dan ikatan kerja. Karena saya tadi memanggil nilainya itu sendiri, yaitu jabatan dan ikatan kerja yang di dalamnya saya sudah masukkan ketua prodi yang jabatannya dan dosen tetap yang ikatan kerjanya di dalam objek tersebut. Oke, jadi itu saja video saya. Semoga dalam video ini bisa bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Sekian dan terima kasih.